Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Nindya Ilham Aziza dengan NIM 19103040024, Prodi Ilmu Hukum, kelas Hukum Internasional BUIN Sunan Kalijaga. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum laut internasional. Berikut ini merupakan penjelasan-penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara atau yang biasa disebut laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Adapun perkembangan hukum laut internasional, sejarah hukum laut yang paling dini dimulai pada abad ke-12 setelah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua Eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di Laut Eropa. Di Laut Tengah, Lex Rhodia atau hukum laut Rhodia sudah dikenal sejak abad ke-7. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut. Yang pertama, res komunis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Dan yang kedua ada res nullius yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Masih dalam perkembangan hukum laut internasional, bertitik tolak dari perkembangan doktrin res communis omnium tersebut di atas, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Kemudian menurut konsepsi res nullius, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Penduduk ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi okupasi. Keadaan yang dilukiskan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan teori hukum internasional, asas-asas hukum Romawi yang disebut di atas mengilhami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang. Berikutnya merupakan Konvensi Jenewa tahun 1958 diselenggarakan di kota Jenewa, Switzerland tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 dan dihadiri oleh 86 negara yang diadakan berdasarkan resolusi MU PBB nomor 1105 11 tanggal 21 Februari 1957 di mana konferensi ini harus membahas hukum laut tidak hanya dari sudut hukum saja melainkan harus pula mempertimbangkan aspek-aspek teknis, biologis, ekonomis dan politik dari permasalahan-permasalahannya. Konferensi hukum laut di Jenewa tahun 1958 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu yang pertama konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, yang kedua konvensi tentang laut lepas, yang ketiga konvensi tentang landas kontinen, yang terakhir yaitu konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai zona ekonomi eksklusif yang dapat diartikan sebagai suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi dari 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berikut adalah hak-hak dari negara pantai pada zona ekonomi eksklusif, yaitu yang pertama, hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut seperti produksi energi air, arus, dan angin. Yang kedua adalah yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
Adapun hak-hak dan kewajiban negara lain pada zona ekonomi eksklusif, yaitu yang pertama, kebebasan pelayaran dan penerbangan. Yang kedua, kebebasan meletakkan kabel-kabel di bawah laut dan pipa-pipa dan pemakaian laut lainnya yang dibenarkan secara internasional dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas, seperti hal-hal yang bertalian dengan operasi kapal, pesawat terbang, kabel-kabel laut, dan pipa. Yang selanjutnya adalah laut lepas. Laut lepas menurut KHL 1982 pasal 86, pengertian laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas atau freedom of the high seas, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa di bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan riset ilmiah kelautan. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara. Dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan, dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Selanjutnya merupakan laut teritorial. Konvensi Hukum Laut tahun 1982, setiap negara pantai mempunyai laut teritorial. Pada bab 2 pasal 232. Pasal 2 disebutkan kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan kalau negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah. Kedaulatan tersebut meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pada pasal 3 disebutkan setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Kemudian adapun landasan kontinen. Landasan kontinen merupakan istilah geologi yang kemudian menjadi bagian dalam istilah hukum. Secara sederhana, landasan kontinen dapat dijelaskan sebagai daerah pantai yang tanahnya menurun ke dalam laut sampai akhirnya di suatu tempat tanah tersebut jatuh curam ke dalam laut dan pada umumnya tidak terlalu dalam, agar sumber daya alam dari landas kontinen dapat dimanfaatkan dengan teknologi yang ada. Selanjutnya, berdasarkan pasal 76 ayat 1 UNCLOS tahun 1982, dikatakan bahwa landas kontinen negara pantai terdiri dari dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencakup keseluruhan perpanjangan alami dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau sejauh 200 mil dari garis pangkal, di mana garis teritorial diukur jika bagian luar yang memagari garis kontinental tidak bisa diperpanjang sampai pada jarak tersebut. Penjelasan pada pasal 76 UNCLOS merupakan pencerminan dari kompromi antara negara-negara pantai yang memiliki landasan kontinen yang luas seperti Kanada yang mendasarkan kriteria eksploitasibilitas sebagaimana yang termuat dalam UNCLOS 1958 karena penjelasan pada UNCLOS 1958 tentang landas kontinen sangat berbeda dengan pengertian pasal 76 UNCLOS 1982 sehingga negara-negara pantai dengan landas kontinen yang luas tetap mempertahankan posisi bahwa mereka memiliki hak di seluruh landas kontinennya dengan negara-negara yang menginginkan kawasan internasional seluas mungkin. Kemudian terkait dengan hak dan penggunaan landas kontinen sebuah negara pantai, hal tersebut diatur dalam pasal 79 UNCLOS 1982. Negara pantai yang bersangkutan hanya bisa menentukan jalur kabel atau pipa yang akan ditanam, akan tetapi tidak dapat melarang atau mengharuskan ketentuan penanaman kabel atau pipa tersebut. Baik, itu tadi merupakan penjelasan-penjelasan mengenai hukum laut internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.